dan 17. Saya rindu nanti kita membacakan bersama-sama. Nanti ayat 16 saya rindu yang pria membaca, dan ayat 17 yang wanita. Semua sudah dapat? 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 16 itu untuk pria dan 17 untuk wanita. Jadi yang sudah dapat ya. 2, 3. Segala tulisan yang difirmankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Ya, jadi begini. Dalam teorinya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nggak kalau orang di luar Kristen tentunya mengatakan gini, Alkitab kita itu adalah Alkitab yang palsu. Pernah dengar? Alkitab kita ada Alkitab yang direkayasa, benar nggak? Sering. Sehingga dianggap bahwa Alkitab itu sesuatu yang sudah dimodifikasi. Karena kita bisa lihat beberapa kali Alkitab itu dicetak dengan bahasa yang berubah-ubah. Nah, kalau kita mau lihat kenapa mereka punya pemikiran seperti itu, ya seperti tadi saya bahas adalah seperti ini. Kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis, kita ambil Injil saja terlebih dahulu ya. Injil itu terdiri dari kitab apa saja? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, keempat orang yang menulis kitab itu tentu satu orang yang berbeda, benar? Yang kedua mempunyai latar belakang yang berbeda. Matius, contohnya Matius adalah seorang pemungut cukai. Lalu kemudian Markus itu adalah orang biasa. Nah, yang paling pintar di antara keempat itu adalah memang yang namanya Lukas, karena dia seorang dokter. Maka penulisan Lukas itu sangat tertata rapi. Nah, baru yang satu lagi adalah Yohanes. Nah, Bapak Ibu, waktu mereka membuat surat itu kejadiannya adalah pada saat ribuan tahun yang lalu. Dan kebetulan saat mereka menulis, ya kan, diasumsikan bahwa mereka menulis dengan gaya mereka sendiri. Lalu yang kedua, yang menjadi alasan orang tidak bisa menerima Alkitab itu benar nggak sih punya dari Tuhan, itu apa? Waktu ditemukan Alkitab itu sebetulnya Alkitab itu tidak langsung dalam bentuk Alkitab ya, Bapak Ibu Saudara, tapi dia adalah berupa robekan-robekan kertas. Karena ditulisnya dalam di daun-daun seperti itu zaman dulu ya, di kertas-kertas seperti itu. Nah, pada saat ditemukan baru disatukan. Sehingga diperkirakan bisa jadi ada yang tercecer, ada yang kemungkinan juga mereka melihatnya dari sisi yang sebelah sini atau sisi yang lain, sehingga banyak bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, itu yang membuat orang di luar Kristen menganggap bahwa Alkitab itu adalah sebuah rekayasa buatan manusia, bukan dari Allah. Namun ada kabar gembira yang kita boleh percaya, seperti Timotius berkata bahwa jadi segala tulisan yang diilhami, artinya orang ini adalah orang yang benar-benar mendapat ilham dari Tuhan. Satu, kenapa saya bisa menjamin itu? Karena satu, tulisan mereka di tempat yang berbeda punya inti adalah sama, nggak ada perbedaan. Walaupun mungkin ada perbedaan sedikit, tapi itu tidak ada kesalahan mayor, tapi baru paling perbedaannya sedikit, ya kan? Seperti misalnya 5.000 orang dikasih makan 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu di tempat lain ada juga yang cuma dengan pola yang berbeda. Nah, itu terjadi karena pada saat itu mungkin Matius mengitai gini, oh sekira-kira, karena mereka perkirakan, jadi tidak benar-benar real. Nah, itu yang menyebabkan mereka menulisnya berbeda. Tapi intinya kalau kita urut-urutkan apa yang Tuhan Yesus buat, itu semuanya tertata dengan rapi, dan itu semua ditulis oleh keempat Injil itu, khususnya Matius, Markus, dan Lukas. Nah, lalu kemudian kenapa kita percaya bahwa Alkitab itu benar-benar adalah tulisan manusia yang diilhami oleh Allah? Yang kedua, pada saat kejadian di dalam Alkitab Perjanjian Baru, semuanya dinubuatkan sudah di dalam Perjanjian Lama. Kita ambil kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus sudah ada dinubuatkan pada zaman Mika. Ya benar ya, dalam Mika 1 ayat 5, benar kan? Nah, di Mika itu dituliskan bahwa akan lahir seorang
namanya itu seorang bayi, seorang penyelamat, ya kan, dari kota Daud. Nah, terus kemudian sampai kematian Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus sendiri ada di dalam kitab Yesaya. Bagaimana Tuhan Yesus akan mengalami suatu penyiksaan, mengalami sesuatu yang menyakitkan, sampai rupanya pun nggak diakui, nggak dikenali orang. Nah, itu yang membuat saya mengatakan bahwa tema hari ini adalah kebenaran Alkitab. Jadi ketika orang lain menganggap nggak mungkin itu Alkitab itu nggak benar, Alkitab itu bukan sesuatu yang real, Alkitab itu bisa berubah-ubah. Tapi ingat, Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan yang walaupun sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi tetap real sampai dengan saat ini. Kita bisa melihat apa yang ditulis Alkitab terjadi hari ini, apa yang ditulis Alkitab terjadi juga akan terjadi di hari ke depan. Ingat, pada saat kedatangan Tuhan Yesus sudah dibuatkan di dalam Alkitab. Kelahiran Tuhan, kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, bahkan masa-masa peperangan, masa-masa sukar, bahkan sampai kejadian waktu bangsa-bangsa melawan bangsa, itu sudah terjadi di dalam Alkitab. Artinya Alkitab itu tetap sesuatu firman Tuhan yang hidup. Setiap waktu demi waktu, dia bukan lagi sebagai buku masa lalu atau buku yang rusak, tapi Alkitab itu sendiri hidup. Setiap waktu kita selalu dapat. Saya percaya di tempat ini Bapak Ibu pasti rajin baca Alkitab dong. Benar nggak? Jujur, waktu Bapak Ibu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai, pasti ada sesuatu yang didapat. Amin. Dan ketika baca ulang lagi di ayat yang sama, pernah nggak dapat sesuatu lagi yang berbeda? Jujur pernah ya Pak ya. Kenapa? Karena Alkitab itu hidup. Kalau Alkitab itu bukan dari firman Tuhan, maka dia akan stuck. Contoh, waktu kita baca kisah Cinderella, waktu kita baca, waktu kita masih kecil, bacanya sampai kita dewasa, ceritanya berbeda nggak? Sama. Tapi waktu kita baca satu ayat di dalam Alkitab, waktu kita baca satu, maka dia akan punya rema yang berbeda. Benar nggak? Itu pernah saya alami. Jadi gini, kenapa saya bilang Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang merupakan rema, yang diilhami oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi dia akan menghidupkan kita hari demi hari. Jadi hari ini kalau apapun yang Bapak Ibu dengar tentang Alkitab itu sendiri, baik orang bilang Alkitab itu bohong, Alkitab itu hanya rekayasa manusia, Alkitab itu berisi hal-hal yang hampir semua tidak benar, abaikan. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa dari sini kita bisa lihat bagaimana pengajaran Timotius berkata apa? Segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Mengajar artinya gitu, kita sedang dididik oleh firman Tuhan dalam menyatakan kesalahan dan juga untuk memperbaiki ketakutan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya kalau hari-hari ini kita takut, kita nggak yakin, baca terus, jangan takut. Memang kalau kita lihat dari versi-versi ke bahasa Inggris, memang jauh, bahasa Indonesia sangat terbatas. Benar ya, yang pernah baca dalam versi King James itu beda sekali, banyak perbedaan. Tapi sekali lagi itu karena kekayaan bahasa. Kalau kita mau lebih dalam lagi, yang lebih bagus lagi kalau kita bisa bahasa Ibrani atau bahasa yang Yunani. Nah di situ kita bisa benar-benar lebih bagus lagi. Hanya kan mungkin karena keterbatasan kita untuk mengenal arti dari bahasa-bahasa Yunani itu sendiri. Nah jadi hari ini itu yang saya mau sharingkan. Lalu yang kemudian kita akan lihat mengapa Alkitab itu dibilang buku yang hidup. Jadi gini, yang pertama Alkitab itu seperti saya bilang tadi, dia relevan dengan keadaan. Jadi gini, ketika Bapak Ibu sedih, contoh, waktu anak dari Bapak Ibu ada yang sakit, yang Bapak Ibu ingat pasti firman Tuhan, benar nggak? Firman Tuhannya apa? Misalnya, Yesus adalah penyembuh. Yang kita ingat misalnya contoh, ketika ada anak yang sakit panas, anakku sakit panas. Ketika anak kita juga tiba-tiba diizinkan Tuhan sakit yang lain, pasti kita dapat firmannya yang berbeda, benar nggak? Kenapa? Karena itu firman itu sendiri menghidupkan. Jadi gini, kita tidak terpaku pada satu firman, tapi kita akan melihat firman-firman yang lain yang menguatkan. Judulnya begini, anaknya yang sakit sama nggak? Yang sakit sama. Sakitnya sama nggak? Sama. Maksudnya gini, sama-sama sakit. Tapi kenapa kita selalu diingatkan pada firman yang berbeda? Artinya firman itu sedang menghidupkan kita.
waktu satu obat, contoh, ketika dia batuk, ini sakitnya ya, batuk, pilek, demam, dikasih hanya obat pilek doang, manjur nggak? Batuk, pilek, demam, dikasih hanya obat pilek, manjur nggak? Tidak. Tapi ketika dia batuk, pilek, demam, kita akan kasih obat yang sama, atau mungkin satu obat yang fungsinya sama dengan firman Tuhan. Waktu mungkin anak kita menderita sesuatu, kita pakai firman-Nya, Pak. Tapi begitu dia mulai penderitaan yang lebih berat lagi, kita ingat lagi. Sampai kadang-kadang saya melihatnya begini, kenapa ada orang mengingat gini? Saya ingat kisah wanita pendarahan 12 tahun di desa yang di jalan itu. Terus kemudian saya ingat dengan orang yang nggak bisa sembuh, yang waktu di dekat kolam Bethesda. Ingat nggak? Nah, kenapa kita selalu diingatkan seperti itu? Karena apa? Karena kita bergaul dengan firman yang hidup. Nah, firman yang hidup itu karena sudah masuk dalam pikiran kita, dia menjadi rema. Tanpa disadari, waktu kita siap menerima firman Tuhan, firman itu menjadi rema, dan akhirnya firman itu hidup dalam kita, sehingga waktu anak kita sakit, suami kita sakit, atau saudara kita sakit, atau siapapun di keluarga kita yang sakit, kita udah gak takut. Kenapa? Yang kita ingat kebaikan Tuhan. Artinya gini, ada sesuatu yang Tuhan lakukan lewat firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu adalah relevan. Ya. Lalu yang kedua, meskipun Alkitab itu ditulis oleh manusia, namun tidak pernah bertentangan dengan kenyataan. Ada nggak di dalam firman Tuhan yang berbeda dengan kenyataan? Kita nggak pernah menemui. Contoh, Kejadian Daud dan Goliat. Tempatnya ada. Golgota, tempatnya ada. Bahkan sampai masa depan nanti tentang Armageddon, tempat lembah Armageddon yang akan bisa menjadikan nanti sebagai lembah peperangan di akhir zaman, sudah ada belum? Ada. Artinya gini, itu semuanya tidak bertentangan. Jadi di dalam Alkitab semuanya apa yang dibuatkan di masa lalu dalam kitab Daniel juga digenapi di zaman Perjanjian Baru, dan terjadi juga ada tempat-tempatnya. Jadi bukan cerita kosong, bukan cerita-cerita bualan yang ada di dalam Alkitab. Lalu yang ketiga, kata-kata yang dalam Alkitab itu tidak pernah berubah makna. Ketika Yesus menyembuhkan, tidak ada kata lain. Misalnya gini, Tuhan Yesus bukan menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus hanya sekedar memberi kesempatan dia misalnya apa gitu. Tidak, tapi kalau dibilang Tuhan bilang engkau mau sembuh, jadilah sembuh. Nah, itu yang sering dipakai. Contoh, waktu Kejadian seperti gembala sidang kita, waktu bilang gini, hari ini kan pernah dengar ya waktu itu Pak Niko bilang apa? Diam, tenanglah COVID, diam, tenanglah COVID, diam, tenanglah. Itu Bapak mengingatkan itu pada apa? Pada kejadian apa? Waktu Tuhan Yesus di mana? Badan. Pak Niko mengingatnya adalah badan. Tapi apa yang dilakukan oleh seluruh jemaat? Semua mengikuti. Setiap kali ada kejadian apapun, bahkan sampai hari ini, COVID-nya udah lewat, benar nggak? Tapi ketika Bapak Ibu mengalami masalah, maka tanpa sadar kita pasti akan ngomong seperti ini, benar nggak? Segala masalahmu, diam tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi itu adalah dia nggak pernah berubah makna. Berubah makna gini artinya, ketika kita bilang diam dan tenang, maka semuanya akan diam dan tenang. Apapun bentuknya, artinya gini, tidak ada perubahan dalam hal makna. Jadi nggak hanya harus hanya badai, enggak. Masalah bisa, penyakit bisa, pergumulan masalah ekonomi bisa. Jadi semua bisa dilakukan hanya dengan satu ayat. Dan yang terakhir adalah tidak ada unsur penyesatan atau kebohongan. Pernah Bapak Ibu melihat ada sesuatu kebohongan di dalam Alkitab? Maksudnya gini, itu ceritanya bohong. Kita ingat waktu cerita laut terbelah dua, kejadiannya, dan itu ditulis dalam buku di negeri di sana ya, bangsa Israel menulis, bangsa Mesir menulis, dan itu ada kisahnya dan benar-benar terjadi. Terus waktu kejadian, ingat waktu itu ada kejadian si Imam Eli Elia yang waktu dia di Safat dengan janda di Safat itu yang di Sungai Kerit, itu sungainya ada nggak? Ada. Bahkan sampai kejadian di Taman Eden yang maksudnya ada sungai ini itu pun ada.
Jadi artinya gini, Alkitab nggak pernah mengandung kebohongan, tapi semuanya itu real, benar-benar ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab tidak pernah mengandung kebohongan. Jadi semua yang diceritakan itu sampai saat ini ada. Bahkan termasuk seperti 7 jemaat yang ada di dalam Wahyu, itu pun ada. Bahkan kejadiannya dibilang apa? Bahkan tidak ada batu yang tersusun. Dan benar kejadiannya. Nah, waktu saya ke sana, saya Tuhan izinkan ke Patmos, saya melihat benar-benar tuh memang bangunan tuh tidak ada. Ketujuh jemaat itu memang semuanya tinggal runtuh. Jadi benar-benar tidak ada, dan seperti itulah firman Tuhan. Nah, apa yang kita pengertiannya di sini adalah dalam 2 Timotius tadi dijelaskan bahwa kenapa Alkitab itu tidak bisa dipersalahkan, karena sumbernya berasal dari Tuhan, sumbernya dari Allah. Ketika Allah yang memiliki sumber, maka kita percaya itu pasti mengandung kebenaran, kebenaran. Tidak ada yang namanya sumber, tidak ada yang mengandung kebohongan. Nah, kenapa Allah dibilang itu adalah dari Allah? Karena Allah sendiri yang berfirman. Kalau zaman perjanjian lama memang Allah langsung berfirman. Contohnya waktu dia berfirman kepada Musa, benar nggak? Seperti kisah 2 long batu, waktu Musa juga dipimpin perjalanannya waktu di tanah Mesir itu, waktu dari Mesir ke menuju ke tanah perjanjian, waktu di padang pasir itu semuanya dipimpin. Allah langsung ngomong. Tapi begitu keluar dari situ, Allah sudah mulai menggunakan perantara atau media, ya kan? Diulang mulai pakai media-media, yaitu hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi dari sini dinyatakan bahwa walaupun Allah tidak langsung secara audible atau ngomong secara langsung, tapi tidak berarti Alkitab itu menjadi sesuatu yang salah. Karena kita lihat perjanjian baru menggenapi dari apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 17 di situ dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran, dan Alkitab itu adalah kebenaran. Kebenaran itu sendiri. Jadi kalau hari-hari ini banyak yang ingin melencengkan, misalnya ini, Alkitab itu kan tulisan manusia. Betul, 100% saya akui tulisan manusia. Alkitab itu bisa mengandung kesalahan. Betul, saya juga katakan iya, karena masih ditulis oleh manusia. Tapi ketika dikatakan apakah Alkitab itu ada penyesatan dan kesalahan, saya tidak setuju. Karena apa? Manusia bisa salah, yes. Manusia bisa keliru, yes. Tapi Tuhan bisa membuat yang keliru itu menjadi benar dengan caranya. Jadi ada cara Tuhan untuk mengubah yang tidak benar menjadi benar dengan cara Dia. Nah, jadi di sini ada 3 hal penting yang perlu kita percaya sebagai orang Kristen, orang pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, kenapa kita harus percaya Alkitab itu sumber kebenaran? 1, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Jadi Allah itu adalah pribadi yang benar. Makanya kita nggak khawatir dengan apa yang disampaikan, apa yang Dia tuliskan melalui media atau melalui hamba-hamba Tuhan. Nah, yang kedua, kesaksian Tuhan Yesus sendiri. Waktu Tuhan Yesus di sinagog, Tuhan Yesus ngapain sih kerjaannya? Baca Alkitab, baca, ya kan? Baca firman Tuhan. Apa yang Dia baca? Di perjanjian lama. Artinya Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan yang kita sembah mempercayai firman Tuhan, membaca setiap hari Alkitab. Dan yang ketiga, kenapa kita harus percaya? Hal penting yang ketiga adalah kebenaran firman Tuhan itu mengikat kehidupan dan janji akan sebuah kepastian akan keselamatan. Karena di dalam firman Tuhan banyak sekali bicara tentang keselamatan. Kalau kita mau selamat, tapi kita nggak tahu jalannya, bisa selamat ya? Nggak bisa. Bagaimana cara kita bisa selamat? Artinya kita tahu dulu jalan. Siapakah jalan keselamatan? Cuma Tuhan Yesus. Makanya saya bilang gini, memang banyak jalan menuju Roma, tapi menuju ke keselamatan hanya satu. Walaupun orang bilang, oh enggak, masih bisa kok selamat dengan cara yang lain. Manusia tidak bisa dengan cara apapun untuk mencapai keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah. Sebesar apapun, semampu apapun kita nggak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita kalau kita selamat dengan kebenaran firman Tuhan? Jadi sekali lagi, saya sebagai anak Tuhan, saya cuma mau bilang begini. 1, jangan pernah takut, jangan pernah ragu dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun manusia berkata, kita telah katakan Tuhan tetap kebenaran saya. Lalu yang kedua, belajar taat dalam arti ini. Baca, aku nggak ngerti, baca, aku nggak ngerti, baca, aku nggak ngerti, sampai Tuhan aku lelah membacanya karena aku nggak ngerti. Masih Roh Kudus akan memberi pengertian. Saya juga sama. Saya sudah
Alkitab suara, jadi akhirnya mulai males baca, jadi lebih banyak dengar, jadi sambil ngapain ya, sambil nyapu, sambil apa dengerin firman. Kalau itu sebenarnya tidak baik, karena apa? Firman itu harus kita baca, kita dengarkan, lalu kita renungkan supaya kita bisa berubah. Lalu yang ketiga adalah yakini dengan sungguh-sungguh, pikirkan Alkitab itu setiap saat. Waktu kita sungguh-sungguh memikirkan Alkitab, kita nggak ada waktu untuk mencari kesalahan kita. Dan yang selanjutnya, beritakan, belajar beritakan. Waktu kita belajar memberitakan firman Tuhan, kita percaya atau tidak, firman itu akan menghidupkan. Karena saya lihat berapa banyak orang-orang yang bisa percaya kepada Kristus ketika kita nggak perlu harus gini. Aduh, aku udah capek melayani seperti ini, tapi kok nggak ada yang bertobat. Pertobatan itu bukan tugas kita. Pertobatan bukan tugas kita. Kalau kita melayani orang terus kemudian berharap untuk orang lain bertobat, kita salah. Pertobatan itu adalah hubungan dia dengan Tuhan. Dan itu semuanya adalah kehendak Tuhan. Itu tugas Tuhan. Tugas kita hanya untuk menyampaikan. Jangan ambil tugasnya Tuhan. Tugasnya Tuhan itu membuat orang bertobat, yes. Tapi kita, ya bagian kita adalah kita melakukan ini bagian kita. Kalau kita nuntut orang lain bertobat dengan usaha saya, kita akan menjadi orang yang sombong. Ingat, Lucifer sombong karena dia ingin mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong ketika kita memberitakan firman dan kemudian orang lain bertobat, kita bisa bilang, oh iya, dia bertobat karena saya, gitu ya. Lalu kemudian sebagai penutup saya katakan seperti ini. Alkitab bukan sekedar buku yang berisi sejarah atau penuntun moral, namun Alkitab itu adalah firman yang hidup. Karena itu hidupilah firman itu setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, tanpa memandang waktu, tanpa memandang tempat. Karena waktu kita menghidupkan Alkitab, ingat, firman itu seperti pedang bermata dua. Engkau menghidupkan orang lain dengan firman, engkau sendiri akan dihidupkan. Engkau mengeluarkan orang lain dengan firman, engkau akan dikeluarkan. Namun ketika engkau tidak lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ketika orang lain lemah, maka kita pun akan lemah. Jadi dasar kebenaran firman Tuhan itu adalah bahwa di sini hukum-hukum Allah yang adil itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Engkau melakukan yang baik dan benar, maka engkau akan menerima buahnya. Tapi kalau engkau diam, maka buahmu tidak akan berbuah. Saya punya satu ilustrasi seperti ini. Pohon, kita pernah lihat ya pohon. Ketika Bapak Ibu punya pohon mangga, ketika pohon mangga itu mulai banyak berbuah, mulai tumbuh, kita berharap apa kalau ada pohon mangga? Berharap apanya? Buahnya. Mulai besar dan kemudian pohonnya tuh daunnya banyak, rindang. Ketika melihat pohon itu rindang, Bapak Ibu bangga atau enggak? Bangga. Terus kemudian setahun pohonnya rindang begitu, makin banyak daunnya, apa yang terjadi? Iya. Karena kita tidak melihat ada buah. Mau diapain? Hanya ditebang. Kenapa tujuan ditebang? Satu, supaya pohon itu menghasilkan buah. Ketika ditebang, gak cuma ditebang saja, pasti dibuang, bahkan kita berkata dipijak-pijak dan kemudian dibakar. Hari ini Tuhan cuma mau satu, ketika kita bertumbuh, kita berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam firman-Nya. Tapi kalau kita nggak benar-benar ingat, pohon yang rindang itu memang disukai orang, tapi pohon yang berbuah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi hari ini maukah kita dinikmati atau disukai? Kalau engkau disukai, engkau tidak akan perlu berbuah, disukai orang karena engkau cukup rindu. Tapi ketika engkau bisa menghasilkan